Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pemirsa Al-Iman TV dan juga mendengar radio Surah Al-Iman yang kami cintai, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali, bersua kembali, tentunya mengkaji as-sirah nabawiyah, sejarah Rasulullah SAW dan para sahabatnya, di mana kita telah mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menceritakan perjuangan Rasulullah dan para sahabatnya. Dan kita pada pertemuan yang lalu telah mengkaji surat Fussilat, di mana surat Fussilat dari awal ayat Rasulullah SAW membacakan ayat pertamanya hingga berikutnya kepada sahabat Utbah bin Rabi'ah, seorang musyrikin yang menawarkan Rasulullah SAW kedudukan, kekayaan, jabatan. Namun Rasulullah SAW membalasnya dengan membacakan firman Allah dalam surat Fussilat, surat ke-41, di mana Allah SWT berfirman dalam ayat ini dalam surat Fussilat ayat ke-1, setelah Bismillahirrahmanirrahim, Allah berfirman Hamim. Allah memulai dengan Hamim, Tanzilu minar rahmanir rahim. Diturunkan ayat-ayat ini dari Allah Ar-Rahman, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kitabun fussilat ayatuhu, sebuah kitab yang telah dijelaskan ayat-ayatnya, Qur'anan Arabiyyan, sebuah kitab yang Allah turunkan dalam bahasa Arab, liqaumi ya'lamun, kepada kaum yang mengetahui, kepada kaum yang mengetahui bahasa Arab, kepada kaum yang Allah turunkan dari penduduk-penduduk bangsa Arab. Al-Quran diturunkan oleh Allah dalam bahasa Arab dari beribu-ribu bahasa, puluhan ribu atau ratusan ribu ya. Allah memilih bahasa Arab. Allah turunkan Al-Quranul Karim dalam bahasa Arab. Maka seorang muslim berusaha untuk belajar bahasa Arab, dan itu dilakukan oleh kaum muslimin di Indonesia. Dilakukan sejak kecil. Mereka mengaji ya, A, Ba, Ta. Kalau dulu waktu saya masih kecil, cara bacanya alif fathah A gitu ya, alif kasrah I, alif dhamma U, A, I, U gitu. Kalau sekarang langsung A, I, U, A, Ba, Ta. Langsung belajar bahasa Arab.
Kan Allah turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Maka kaum muslimin di negeri kita, di Indonesia, mereka belajar bahasa Arab, membaca Al-Quran. Namun, sangat disayangkan sekali, pelajarannya ini hanya sebatas membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Padahal, jika diteruskan dengan metode-metode yang membuat putra-putra dan putri-putri kaum muslimin, anak-anak kaum muslimin mengerti bahasa Arab, mengerti dan berbicara bahasa Arab, tentunya lebih tepat. Kenapa demikian? Karena dulu para sahabat Rasulullah SAW, di antara manhaj salaf, metode salaf di dalam mengajak umat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah adalah mengajarkan kepada orang-orang yang didakwahi bahasa Arab. Negeri Mesir, negeri yang dahulu bukan bahasa Arab sebelum kedatangan para sahabat Rasulullah SAW, dirubah. Negara-negara Afrika yang dahulu tidak mengerti bahasa Arab dirubah menjadi berbahasa Arab. Negara Sudan, ya, negara Mauritania, negara-negara Arab, negara-negara Afrika, ya, benua Afrika, ya, bukan negara di Arab, ya, di Jazirah Arab khususnya. Mereka mengerti bahasa Arab. Dan di Indonesia yang jauh dari Jazirah Arab, kaum muslimin belajar bahasa Arab, mengaji Al-Quran, dan mampu membaca Al-Fatihah, membaca surat-surat Al-Quranul Karim, mampu. Semoga ke depan kita bisa memberikan pelajaran-pelajaran kepada anak-anak kita semenjak kecil, pelajaran bukan hanya cara mengaji bahasa Al-Quran, namun lebih daripada itu, cara bercakap bahasa Al-Quran, cara membaca tulisan-tulisan bahasa Arab, cara menulis bahasa Arab, sehingga menjadilah generasi kita adalah generasi kaum muslimin yang mengerti bahasa Arab. Jika ada perkataan, kamu jangan ke Arab-Araban, maka kita katakan, Allah memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, jika kalian mencintai Allah, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian wahai kaum muslimin, orang yang beriman, mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Rasul adalah orang Arab. Beliau berbicara bahasa Arab. Beliau berpakaian seperti pakaian orang-orang Arab, memakai thawb, memakai jubah, ya, bersorban. Rasulullah SAW, kita bukan ke Arab-Araban dalam arti kata kita mencontoh Arabnya, kita mencontoh Rasulullah SAW yang Allah turunkan dari keturunan Nabi Ismail yang Allah pilih. Allah turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, Qur'anan Arabiyya, Quran dalam bahasa Arab. Maka bahasa Arab adalah bahasa yang paling mulia. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kitab yang paling mulia. Allah turunkan di lembah, di tempat negeri yang paling mulia, negeri Mekah. Allah turunkan di bulan yang paling mulia Al-Quran ini, di bulan Ramadan. Dan Allah turunkan kepada Rasul yang termulia. Allah kirim, Allah utus para malaikat yang termulia, itu malaikat Jibril, untuk membawa wahyu Al-Quran. Semuanya kemuliaan dari segala sisi. Tempatnya, Rasulnya, malaikatnya, bulan diturunkannya, bahasanya, bahasa Al-Quranul Karim, bahasa Arab. Maka kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita senang dengan bahasa-bahasa yang ada di dunia ini, ada mulai bahasa Inggris, ya, bahasa Korea, Jerman, dan sebagainya.
atau mungkin bahasa Ibrani ya, bahasanya orang-orang yang mereka menisbatkan diri kepada Yahudi, dan kita bisa gitu. Maka kita baca Al-Quran. Allah turunkan, Allah berfirman, Qur'anan Arabiyan, Quran dalam bahasa Arab. Maka bersyukurlah kita, bahkan banggalah kita, memuji Allah kepada Allah, memuji Allah tatkala Allah memberi kepada kita ilmu bahasa Arab. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tunjukkan bahwasanya kita seorang muslim yang mencintai Al-Quran yang berbahasa Arab. Utbah bin Rabi'ah tatkala dibacakan oleh Rasulullah SAW ayat ini, surat Fussilat awal ayat, kagum dengan Al-Quranul Karim. Sampai kemudian hingga ayat yang ke-37-nya, Utbah bin Rabi'ah membaca bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dengan gaya bahasa yang indah. Bukan hanya gaya bahasanya ya. Misalnya Ar-Rahman 'allamal Qur'an, semuanya alif dan nun kan. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Akhir ayat itu alif dan nun dengan gaya bahasa yang indah. Bukan hanya itu saja. Namun Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat ke-37, di akhir ayat inilah kemudian Utbah bin Rabi'ah meninggalkan Rasulullah SAW. Wa min ayatihi, di antara tanda ayat-ayat Allah, al-lailu wan nahar, malam dan siang, wasyamsu wal qamar, matahari dan bulan. La tasjudu lisyams, janganlah kalian sujud kepada matahari. Wala lil qamar, jangan juga sujud kepada bulan, jangan. Namun wasjudu lillah, sujudlah kalian kepada Allah alladzi khalaqahunna, yang menciptakan matahari, bulan, semua benda-benda. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersujud karena Allah merintahkan sujud. Gaya bahasa Arab bukan dari sisi huruf-hurufnya saja ya, alif dan nun, indah ya, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, bukan itu saja. Artinya bangsa Arab saat itu tidak mengenal apa itu akhirat ya, surga, tidak mengenal, tidak mengerti. Maka tatkala Allah turunkan dari sisi artinya ya, di antara tanda atau ayat-ayat Allah adalah malam dan siang, matahari dan bulan. Tidak pernah penyair dalam bahasa bangsa Arab membuat syair-syair seperti ini. Matahari dan bulan menceritakan malam dan siang. Tidak pernah. Tidak pernah penyair-penyair Arab menyebutkan kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyan liqaumin ya'lamun, sebuah kitab yang dijelaskan dalam bahasa Arab bagi kaum yang mengetahui. Mereka pun kagum dan pulang. Itulah kisah Utbah bin Rabi'ah mendengarkan ayat-ayat Allah dalam surat Fussilat ayat pertama hingga ke-37. Pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lagi. Kita akan membaca sebuah kisah mentadaburi ayat Allah berkaitan dengan sirah nabawiyah, surat Al-Ahzab ayat yang ke-23. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang yang beriman, minal mu'minin rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih, terdapat sahabat-sahabat, terdapat orang beriman yang mereka mempunyai karakter kelaki-lakian,
rijal sadaqu ma'ahadullah alaihi, mereka menepati apa yang telah mereka ikrarkan tatkala mereka berucap. Mereka berucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ikrar ini ditepati oleh para sahabat Rasulullah. Maka Allah sebutkan, minal mu'minin rijalun sadaqu ma'ahadullah alaihi faminhum man qadha nahbahu, di antara mereka ada yang gugur jalan Allah. Faminhum man yantazir, di antara mereka ada yang menanti kematian. Wa ma baddalu tabdila, dalam proses menanti kematian, dalam proses menunggu wafat, mereka tidak merubah janji-janji mereka. Tetap mereka berjuang menegakkan Islam. Apa yang Anda petik dari kisah ayat ini? Surah Al-Ahzab ayat 23. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaihi. Seorang beriman itu orang yang sadaqu ma'ahadullah alaihi, menepati apa yang mereka ikrarkan tatkala mereka telah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Itu seharusnya diambil pelajaran, atau kita ambil pelajaran, bahwasanya dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mereka menyatakan masuk Islam, ya Allah, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada sembahan yang berhak disembah dengan Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, maka mereka harus mewujudkan konsekuensinya, yaitu dengan beriman kepada Allah, menegakkan ajaran-ajaran Allah. Bukan seperti orang-orang munafik. Kalau orang beriman, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaihi. Kalau orang beriman, mereka menepati apa yang telah mereka ikrarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang munafik, mereka tidak menepati apa yang mereka ikrarkan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nasi may yaqulu amanna. Dalam surah Al-Baqarah kita dapati 3 kelompok manusia yang Allah bagi dalam kehidupan mereka, yaitu manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok orang-orang kafir. Kelompok pertama dalam surah Al-Baqarah, ya, dimulai Allah menyebutkan dzalikal alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, ya. Kemudian dalam ayat kelimanya ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang yang bertakwa dulu, orang yang beriman dulu. Allah sebutkan beriman kepada hal yang gaib, yang beriman kepada Al-Qur'an, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa unzila min qablik, beriman kepada kitab Taurat dan Injil, percaya bahwasanya kitab Taurat dan Injil adalah dari Tuhan, namun sekarang sudah berubah, ya. Kemudian kelompok kedua adalah kelompok yang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang yang kafir, sawa'un 'alaihim, sama saja bagi mereka, ya anzartahum, kamu beri peringatan mereka, aw la tunzirhum la yu'minun, am lam tunzirhum la yu'minun, atau engkau tidak beri peringatan, mereka juga tidak beriman. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kemudian kelompok ketiga, yaitu Allah sebutkan dalam ayat berikutnya, wa minan nas, di antara manusia, may yaqulu amanna billah wa bil yawmil akhir wa hum bimu'minin.
minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa hum bimumin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Namun mereka bukan orang-orang yang beriman. Orang bagaimana mereka? Yukhadi'un Allah. Mereka orang-orang yang menipu Allah. Walladzina amanu juga menipu orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Mereka tidak menipu melainkan diri mereka sendiri. Orang munafik tidak menepati apa yang mereka ikrarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah gambarkan sadaku ma'ahadullah alaihi. Mereka menepati apa yang telah mereka ikrarkan jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sahabat yang mengikrarkan diri mereka dalam kehidupan di dunia ini untuk menepati apa yang mereka ucapkan, mereka ikrarkan, yaitu beribadah kepada Allah SWT, beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah SAW, adalah sahabat yang bernama Anas bin Nadir. Sahabat Anas bin Nadir. Kita akan melihat bagaimana sosok sahabat Anas bin Nadir ini dalam kehidupan perjuangan beliau yang Allah turunkan surat Al-Ahzab ayat ke-23 ini seperti sahabat Anas bin Nadir dan juga sahabat-sahabat yang lainnya semisal sahabat Anas bin Nadir ini. Bahwasanya sahabat Rasulullah SAW adalah manusia-manusia yang Allah gambarkan dalam surat Al-Ahzab ayat ke-23. Wa ma baddalu tabdila. Tatkala mereka telah berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mereka tidak berubah ikrar apa yang mereka ikrarkan. Saya akan masih gambar sedikit ya. Seorang muslim tatkala dia berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tatkala mengikrarkan tauhid, maka dia menyatakan tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Maka dia konsekuen dengan apa yang dia ucapkan. Dia beribadah kepada Allah, tidak menyembah kecuali hanya Allah, tidak mengakui Isa alaihissalam sebagai Tuhan. Karena seorang muslim, karena Allah SWT berfirman, minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullah alaihi faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang beriman ada di mereka yang punya sifat rujulah, laki-lakian. Ija sadaku ma'ahadullah alaihi, mereka kokoh dalam apa yang mereka ikrarkan, keyakinan mereka, walaupun mereka kekurangan harta, walaupun mereka kekurangan penghidupan mereka, bahkan walaupun mereka kekurangan bahkan menghadapi kematian, mereka serahkan jiwa mereka untuk menegakkan kalimat Allah, untuk menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Adakah kita seperti ini dalam perjuangan kita menegakkan agama Allah, memegang syariat Allah ini? Ataukah kita karena Allah menguji kita dengan bermacam-macam dunia, ya. Seorang muslim diuji dengan kekurangan harta. Tatkala dia melamar pekerjaan, kemudian ditanya lagi, apakah boleh engkau mengucapkan selamat Natal? Bagaimana hukumnya menurut kamu? Kita katakan, kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Sudah tegas. Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkan. Dan saya ingin bertemu dengan Rasulullah. Dan Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah, jika kalian cinta kepada Allah, ikutilah Rasulullah. Maka saya mengatakan, saya tidak pernah mengatakan demikian, mengucapkan selamat hari raya agama ini, agama, tidak pernah.
Kenapa? Karena saya mencontoh Rasulullah tidak pernah mengucapkan selamat agama Yahudi, selamat agama Nasrani. Hanya menyatakan kepada orang Yahudi dan Nasara, "Qul ya ahlal kitab." Wahai ahlul kitab. Rasulullah bahkan mengatakan demikian. "Ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum." Mari kita sepakat dalam satu kata. "Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a." Kita hanya beribadah kepada Allah dan kita tidak mempersekutukan Allah SWT. "Wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaba min dunillah." Dan kita tidak akan menjadikan manusia, tidak menjadikan orang, benda sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka tidak mau, faqulu syahadu. Jika mereka tidak mau dengan prinsip keyakinan kalian ini, faqulu syahadu. Katakanlah, ishadu, persaksikanlah, saya adalah seorang muslim. Inilah seorang muslim. Walaupun Anda tidak mendapatkan pekerjaan karena Anda menyatakan saya seorang muslim, menyatakan la ilaha illallah. Walaupun Anda dipaksa sebagai para sahabat Rasulullah SAW dipaksa berkekafiran, disiksa sebagaimana Bilal bin Rabah. Kita mohon kepada Allah SWT kekuatan iman. Ahad. Bilal bin Rabah disiksa, diterik matahari. Anas bin Nadir, sahabat Rasulullah SAW, dalam hadis dalam kitab Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 2805, dan juga Sahih Muslim hadis nomor 1903, kisah Anas bin Nadir disebutkan, "Lam yaddakhir ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafsan wala malan fi sabili ilahi kalimatillah azza wa jalla wa nusrati dinihi wa dharabu fi dhalika arwa al-amthila wa alaha." Dalam menegakkan agama Allah, kalimat Allah. Dan itu adalah sifat orang beriman. Sifat karakter orang beriman adalah yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad menegakkan agama Allah. Kita lihat para sahabat Rasulullah SAW. Demikian sifat mereka. Mereka hidup bersama orang-orang Yahudi di Madinah, namun mereka menegakkan agama Allah, berdakwah, dan mereka tidak menyimpan sedikit pun harta mereka dalam arti kata kecuali untuk menegakkan agama Allah. Bukan hanya harta mereka, mereka bukan tidak menyimpan jiwa-jiwa mereka dalam menegakkan kalimat Allah, agama Allah SWT. Murah bagi mereka jiwa mereka jika mereka tegakkan jalan Allah SWT. Tentunya sirah nabawiyah, sejarah Nabi, kita dapati bagaimana para sahabat berjuang dengan hebat semenjak awal, ya, dari sahabat-sahabat muhajirin meninggalkan harta mereka, meninggalkan rumah mereka, keluarga yang mereka cintai, hanya ingin menegakkan agama Allah, ingin beribadah kepada Allah SWT, ingin menolong, ingin menegakkan agama Allah. Mereka tinggalkan. Bukan hanya sahabat muhajirin, sahabat ansar. Ya Allah berfirman, "Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim haja mimma utu wa yudhiruna ala anfusihim law kana bihim khasasah." Sahabat Ansar yang menempati kota Madinah sebelum kedatangan orang muhajirin, sahabat-sahabat muhajirin. Mereka cinta, yuhibbuna man hajar, cinta kepada orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Maka sahabat-sahabat Rasulullah, muhajirin Ansar, telah menunjukkan
bahwasanya harta mereka adalah ringan untuk menegakkan kalimat Allah. Bukan hanya harta, jiwa mereka pun ringan. Dan mereka telah membuktikannya. Sahabat Ansor hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Sahabat Ansor, sahabat Muhajirin ya, dari Mekah ke Madinah. Sahabat Ansor, mereka menegakkan, membantu sahabat Muhajirin, menawarkan harta, menyawarkan bantuan-bantuan dalam menegakkan agama Allah. Mereka memberikan, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fi hadzal hadits يضرب أنس بن النضر رضي الله عنه مثالا. Anas bin Malik, Anas bin Nadir, sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhu, dalam hadis ini membuat permisalan. Bagaimana sahabat Rasulullah SAW itu, mithalan faridan, sebuah contoh yang spesialis, yang jarang ada tandingannya, contoh semacam ini. Dalam apa? Fi sidqi al-ahdi ma'a Allahi, dalam kebenaran, kejujurannya, di dalam menepati janji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membela agama Allah. Wa tadhiyati, dalam berkorban, bin nafsi, dengan jiwanya, li'ilai kalimatillah, min ajli i'la'i kalimatillah, kalimatihi subhanahu, untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Berkorban, pengorbanan mereka, pengorbanan para sahabat Rasulullah SAW luar biasa. Kalau kita sekarang ditanya, apa sih yang kamu sudah korbankan, tadkhiyah, pengorbanan yang engkau korbankan, maksudnya engkau berikan kepada Islam. Kita bersyukur kepada Allah SWT. Misalnya Allah memberi kepada kita dari sisi harta, kita banyak berinfak, membantu perjuangan dakwah. Jika Allah memberikan kepada kita apa yang perlu kita punyai, makanan, kita bersyukur, kita memberikan makanan untuk menegakkan agama Allah. Dan sedekah, sekecil apapun yang kita punya, adalah untuk mengorbankan, untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, mendoakan perjuangan orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita melihat bagaimana perjuangan sahabat Rasulullah SAW ini, Anas bin Nadir, yang Allah gambarkan dalam surat Al-Ahzab ayat 21, minal mu'mina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaihi faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang beriman ada orang-orang yang benar dalam menepati apa yang mereka lakukan, janji kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga mereka meninggal dunia. Ada yang meninggal dunia dalam menegakkan kalimat Allah, la ilaha illallah, menegakkan kalimat Allah, kalimat tauhid. Dan dari mereka juga ada yang belum meninggal dunia tatkala ayat itu. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan paman dia ya, Anas bin Nadir ini paman dia. Radhiyallahu anhu, qad ghaba an ghazwati Badr,
paman daripada Anas bin Malik, yaitu namanya Anas juga ya, Anas bin Nadir, tidak ikut perang Badar. Perang yang 300 sekian sahabat Nabi melawan 1000 orang musyrikin, dan mereka dikalahkan oleh Allah, diberi kemenangan oleh Allah. Kaum muslimin diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Anas bin Nadir ini tidak ikut perang Badar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam ya'lin an-nabir al-'am. Karena Rasulullah tidak mengumumkan secara jelas bahwasanya Rasulullah dan akan menghadapi orang-orang musyrikin. Tujuan Rasulullah adalah untuk menghadang kafilah dagang daripada Abu Sufyan. Maka sahabat Anas bin Nadir ini tidak ikut. Kemudian falam yakun khurujuhu sallallahu alaihi wasallam lil qital wa innama kharaja li qafilati Ibnu Sufyan, li qafilah Abi Sufyan, untuk menghadang kafilah Abu Sufyan, bukan untuk berperang. Rasulullah dalam perang Badar itu sebenarnya asal mulanya begitu. Walakin aradallahu azza wa jalla al-qital, namun Allah mengatur agar Rasulullah dan para sahabatnya berperang. Nah, itulah ya kejadian di dunia seperti itu. Kadang sudah kita atur gitu ya. Begini, satu dua tahapan-tahapan dengan perencanaan yang matang. Namun kita sebagai seorang yang beriman harus menyadari dan mengakui bahwasanya di sana ada Allah Subhanahu wa taala yang mengutus atau mengatur urusan kita. Tatkala kita mengharapkan sesuatu, kadang tidak kita peroleh. Kita seorang nelayan ingin berlayar mengarungi lautan. Kita membutuhkan ke arah barat, angin ke arah barat. Kita membutuhkan angin berhembus ke arah barat. Ternyata justru angin berhembus ke arah timur, bertolak belakang dengan keinginan kita. Itulah kehidupan dunia. Semua manusia menginginkan keinginannya, namun tajri riya bima la tashtahis sufun. Kapal-kapal berlayar itu bertolak belakang dengan arus angin, arah angin. Angin berhembus di lawannya, ya. Itulah kehidupan dunia. Rasulullah SAW tatkala mengejar kafilah dagang Abu Sufyan, namun Allah justru mempertemukan dengan pasukan bersenjata yang luar biasa. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan bagi kalian untuk berperang. Sedangkan berperang itu sesuatu yang kalian tidak senangi. Iya, tidak kalian senangi. Wa asa an takrahu syai'an. Boleh jadi sesuatu yang tidak kamu senang itu adalah khairul lakum, baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an. Boleh jadi apa yang buruk atau yang kamu sukai justru itu buruk bagimu. Demikianlah keadaan kehidupan kita, ya. Tentunya kita sebagai manusia yang telah mengalami hidup puluhan tahun, 40 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 60, kita mengalami seperti itu. Contoh ya, misalnya dagang, ya. Kita masakkan barang ke sana, maksudnya. Kita hanya membawa barang satu barang yang kita anggap di tempat itu gak akan terbeli karena sudah terkenal, sudah dipasok oleh perusahaan-perusahaan besar. Kita hanya membawa satu macam produk ya.
kita pasarkan. Ternyata di saat itu tidak ada barang yang kita jual. Yang biasa orang-orang jual mudah, waktu kita membawanya ternyata tidak ada barang-barang itu, sehingga barang kita dibeli. Ini salah contoh ya, dan banyak kita contoh yang lain tentunya ya. Dalam masalah kehidupan kita, perencanakan satu hal, tajri riya bima la tashtahi as-suhul. Angin berhembus tidak sesuai dengan arah angin. Padahal manusia menginginkan sesuatu hal dan banyak diinginkan. Kemudian sahabat Anas bin Nadir ini tidak ikut perang Badar karena Rasulullah SAW hanya mengejar Abu Sufyan. Akhirnya radallahu azza wa jalla al-kitab wa nasar rasulahu wal mu'minin. Allah berkeinginan agar orang-orang beriman itu berperang, menolong agamanya. Pada tahun 2 Hijriah terjadi perang Badar. Falamma ghaba Anas min ghazwah Badar, tatkala Anas bin Nadir ini tidak ikut perang Badar, Ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala lah, maka dia menemui Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, ghibtu an awwali qitalin qatalta fihi al-musyrikin." Wahai Rasulullah, aku tidak ikut serta perang. Di awal perang engkau berperang. Awal perang Rasulullah berperang dengan orang-orang musyrikin, yaitu perang Badar. Walain, jika aku ikut berperang, jika aku dipersaksikan atau ditetapkan Allah ikut perang yang berikutnya, walain ashhadani Allah ay akhbarani, jika Allah mengikutkan aku, ya, menetapkan aku, mentakdirkan aku ikut perang dalam perang berikutnya, kita dalam musyrikin, dalam memerangi orang musyrikin, la yarayanna Allah ma asna, Allah akan melihat apa yang aku lakukan. Wa bahama radhiyallahu anhu ma sayasna ta'dhiman lahu wa tahwilan. Dia tidak menyebutkan apa yang dia perbuat dalam perang berikutnya. Allah akan melihat apa yang aku lakukan, begitu ya. Menganggap suatu hal yang besar akan terjadi nanti, begitu ya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dalam peperangan berikutnya akan terjadi suatu hal yang besar dan Allah akan melihat bagaimana perjuanganku. Ini dalam jihad fisabilillah ya. Seorang muslim dalam kegiatan aktivitasnya dalam membela agama Allah, dia keluarkan semuanya. Bukan hanya hartanya, bahkan jiwanya pun. Dengan berkorban, dengan bersemangat, ingin mati syahid. Ini yang kita inginkan ya, dalam tatkala kita pengajian gitu ya. Kita aktif misalnya jadi panitianya. Kita aktif untuk menggelar pengajian di desa kita, di rumah kita, di masjid kita. Kita bersemangat dengan harapan agar Allah SWT mencatat kita sebagai hamba Allah yang diwafatkan dalam keadaan mati syahid, berjuang menegakkan agama Allah. Kita tidak tahu, boleh jadi setelah aktivitas kita dalam menegakkan agama Allah, kita meninggal dunia, dan dalam hati kita sudah masih tertanam keinginan, ya Allah, aku ingin berjihad jalan Engkau ya Allah, menegakkan agamamu ini ya Allah, menyiarkan pengajian, membuat pengajian, bersemangat menyebarkan dakwah, bersemangat bergelora dengan mengisi hati kita dengan ayat Allah untuk menggelorakan
jiwa kita agar teguh dalam berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita membutuhkan ayat-ayat Allah untuk memompa semangat kita tatkala kita beraktivitas agama. Misalnya dalam surat Al-Ankabut ayat surat ke-29 ayat 67 kita dapati misalnya firman Allah Subhanahu wa taala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh di jalan kami, maka Allah akan beri petunjuk. Kita bersungguh-sungguh menegakkan agama Allah. Sebagian para sahabat Rasulullah SAW tatkala mencari kebenaran, sahabat Salman Al-Farisi bersungguh-sungguh mencari Rasulullah, mencari ilmu bersungguh-sungguh, pengajian bersungguh-sungguh, menuntut ilmu bersungguh-sungguh, belajar apa saja, entah itu pelajaran akidah, bahasa Arab, pelajaran mengaji, bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina, seperti sahabat Rasulullah SAW, sahabat Salman Al-Farisi dari negeri Furs, Harsi. Ini yang dibuat atau diinginkan atau diucapkan sahabat Anas bin Nadir. Walamma kanat ghazwatu yaumi Uhud, tatkala perang Uhud. Wa kanat fi Syawal min as-sanati ats-tsalitsah, di tahun 3 Hijriah, 2 Hijriah ghazwa Badar, 3 Hijriah Uhud. 1 tahun minal hijrah. Bulan Syawal, seperti ini kan bulan Syawal ya. Terjadi ghazwatu Uhud, perang Uhud. Wa Uhud jabal min jibalil Madinah. Kita pergi ke kita umrah ya, kita melihat gunung Uhud gitu ya. Kita melihat lokasi pertempuran Rasulullah SAW dan para sahabat. Di situ juga ada kuburan paman Rasulullah Hamzah ya di Uhud. Kita saat umrah kita melihat, oh di sini tempatnya pertempuran Rasulullah dan para sahabatnya, dan hampir mengalami kekalahan. Kemudian wa kanat baina Quraisy wal muslimin wa inkashafa al muslimun li'aduwwihim, yakni badad azimatum. Pertama, kaum muslimin mendapatkan kekalahan. Tatkala meninggalkan Jabal Rumah, bukit, yaitu untuk berdiri di situ ya, para pemanah Rasulullah SAW. Dan bukit itu sudah tidak tinggi lagi ya, kena udara dan angin dan sebagainya. Di situ para sahabat Rasulullah SAW diperintah Rasulullah untuk tetap di situ walaupun keadaan bagaimanapun, jangan turun, tetap waspada membawa anak panah untuk menyerang mereka yang akan menyerbu dari arah belakang. Namun tatkala melihat ghanimah perang, turun pasukan-pasukan yang pemanah yang di atas Jabal Rumah ya, bukit pemanah. Qal Allahumma inni a'tadir ilaika mimma sana haula, ya Allah. Tatkala sahabat Anas bin Nadir melihat para pasukan pemanah turun mengambil harta rampasan, bukan mengambil, mereka berebutan gitu ya. Karena mereka tahu para sahabat Rasulullah nggak boleh ngambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Mereka tahu hanya mengumpulkan saja. Senang gitu ya, mengumpulkan harta. Itu jiwa manusia, siapa saja. Kalau melihat harta, makanan, senang mengumpulkan. Ngitung duit itu senang walaupun bukan duitnya sendiri. Maka sahabat Anas pun mengatakan, Allahumma inni a'tadhiru ilaika mimma sana'a haula, yani ashabahu alladziina taraku amra Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nazalu min fawqi al-jabal li jam'i al-ghanaim. Berdoa kepada Allah, ya Allah, aku berdiri kepada Engkau ya Allah, dari apa yang mereka lakukan, mereka turun mengumpulkan harta rampasan. Wa abra ilaika mimma sana'a haula'i al-musyrikun, yakni al-musyrikun, dan aku berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh musyrikin. Mereka memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita katakan ya, kita berlepas diri dari orang-orang yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memusuhi sunnah-sunnah Nabi, memusuhi ajaran tauhid, memusuhi sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berlepas diri dari mereka, berlindung diri kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala dan berlepas diri dari mereka. Kemudian orang musyrikin yang sahabat Anas bin Nadir mengatakan, "Abra ilaika, aku berlindung kepada engkau ya Allah, aku berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh orang musyrikin yang telah memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menciderai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud." Maka kemudian dia bertemu dengan sahabat Sa'ad bin Ubadah, tokoh dari sahabat Ansar. Tatkala bertemu dengan sahabat Sa'ad dalam pertempuran yang sangat sengit itu, "Ya Sa'ad bin Mu'ad, al-jannah, surga wahai Sa'ad bin Mu'ad. Uridul jannah, yaitu saya ingin surga wahai," sambil membawa pedang dia. "Saya ingin surga. Itulah tempat yang aku cari." Dia bersumpah dengan Allah SWT, "Wa Rabbi an-Nasr, wa Rabbi an-Nadr." Demi Allah, an-Nadr, yaitu yang dimaksud ayahnya. Demi Allah, "Inni ajidu rihal jannah." Aku mencium bau surga. Pernahkah kita masuk ke sebuah kebun, taman, kemudian kita mencium bau-bau yang enak gitu, senang gitu kan ya. Misalnya kita masuk di kebun teh gitu ya. Kebun teh saat bunganya keluar gitu ya, waktu panen itu seperti itu terasa harum enak kebun teh itu. Bagaimana jika kita mencium surga nanti? Kita mohon kepada Allah jadi penghuni surga. Kita mohon jadikan hamba yang beriman, beramal saleh, diberi rahmat Allah, sehingga kita bisa mencium bau surga. Bukan hanya mencium, kita memasuki surga Allah SWT, kebun-kebun, taman-taman. Sebagaimana sahabat Anas bin Nadir, "Aku mencium, ini ajidu rihal jannah." Aku mendapati bau surga di gunung Uhud ini. Sebagian gunung ini aku mencium bau surga, yaitu "Inni ajidu rihal jannah hakikah," yaitu benar-benar mencium bau surga. Atau makna yang lain adalah "Ajidu rihan tayyiba tudzakir birihil jannah." Aku mencium bau yang nikmat, yang enak, yang mengingatkan kepada bau surga. Kalau kita di Uhud ya, kita berkunjung ke tempat Uhud ya, umroh ya, kita menghirup udara ya. Tidak ada udara-udara yang rihil jannah, dalam arti kata seperti sahabat Anas bin Nadir berjuang. Maka bau surga ini juga kita mohon kepada Allah tatkala kita beraktivitas, menegakkan agama Allah, berdakwah, mengaji, menuntut ilmu. Kita seolah-olah menuntut ilmu atau kita menghadiri dalam majelis ilmu, kita mencium bau surga di dalam majelis ilmu ini. Sehingga kita bersemangat duduk, kita bersemangat datang karena kita mencium bau surga dalam majelis-majelis ilmu, dalam majelis-majelis yang mengajarkan ayat Allah dan hadis dari Rasulullah SAW. Ketaatan kepada Allah, kita cium bau surga. Kita mohon kepada Allah jadikan hamba Allah yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mencium bau-bau surga yang mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu menceritakan, "Mastata'tu ya Rasulullah an asna misla ma sa' min iqdamihi wa qitalihi lil musyrikin." Aku tidak mampu berbuat seperti sahabat Anas bin Nadir ini. Padahal sahabat Sa'ad bin Mu'ad ini seorang tokoh, ya, seorang pemimpin. Tidak mampu aku seperti dia. Keberaniannya dia melawan orang musyrikin. Beraninya dia berjuang menegakkan agama. Bagaimana semangatnya dia dalam berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Anas bin Malik ya, menceritakan radhiyallahu anhu, mubayyinan 'idhamat bala Anas bin Nadir, menceritakan bagaimana tubuh Anas bin Nadir ini ya, tatkala ditemukan dalam perang Uhud itu, bagaimana kesabarannya ini didapati dalam tubuhnya ini 80 lebih luka-luka.
wajahnya hancur. Tidak dikenali lagi siapa ini, mayatnya siapa ini, hancur. Namun saudara perempuannya mengenalinya dari ujung-ujung jarinya ini, mengetahui ini adalah Anas bin Nadir. Minal mu'minina rijalun sadaku ma'adullah alaihi. Faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila. Pemirsa Iman TV dan pendengar radio Suara Iman. Surat Al-Ahzab ayat ke-23 kita jadikan pemompa, memberikan motivasi pada kita. Kita harus menjadi manusia-manusia yang jujur, benar menegakkan agama Allah Islam, walaupun resikonya adalah jiwa kita, bukan hanya harta kita. Sebagai sahabat Anas bin Nadir, kita harus sadaku ma'ahadullah alaihi, menepati apa yang kita ikrarkan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kita menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Wa ma baddalu tabdila. Kita tidak merubah agama kita. Kita tidak merubah keyakinan kita. Wa ma baddalu tabdila. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.